Hello everyone, welcome back again with me Iqbal Hanur. Seperti biasa kita akan membahas pergerakan analisa teknikal ya. Tetapi untuk di video kita yang pertama kali ini ya kembali lagi seperti biasa. Kita akan membahas bagaimana pergerakan makroekonomi event ya, fundamental global, terus juga apa yang terjadi dari news-news terbaru dan juga ya baru kita lanjutin nanti di IHSG. Tapi untuk ke-8 video ini kita tidak memasukkan Big Bang atau perbankan karena kita telah ngebikinnya itu di 1 hari yang lalu, berarti di hari Rabu. Dan ini kita akan nge-up ya atau bakal ngebahas 8 saham ini seperti Indie, Adaro. Itu sesuai yang udah di request teman-teman kemarin, tapi sempat saya tunda karena saya nggak sempat nih karena saya kemarin buru-buru. Jadi ya kita akan ngebahas tentunya makroekonomi update, IHSG. Terus juga ada ini, ada IND ya, ada PTRO, Unique, For, Antam, Bumi, dan Citra. Lalu nanti dilanjutkan 8 saham. Nanti jadinya 2 session nih, 2 video yang udah di request kembali oleh teman-teman yang berada di grup Trade with Iqbal, grup Telegram ini. Sebelum kita pindah nanti ke grup free Discord. Jadi Telegram ini nanti kedepannya udah mulai nggak aktif lagi. Dan kita pindah ke grup Discord ya. Seperti inilah kira-kira tampilannya. Tapi ini kan masih private nih. Nah, saya akan nanti pindahnya itu ke grup yang free gitu. Nanti teman-teman bisa rame-rame kita pindah ke sana. Oke. Nah, oke nih. Sekarang kan lagi ini badi memanas nih. Yang mana ini ngebikin IHSG hari ini Jun 6. Jun 6-nya Jun parah lagi. Sebenarnya apa yang terjadi? Nah, sini saya udah ngebagikannya itu di Market Chamber ya. Ini merupakan broadcast channelnya Instagram saya. Yang mana saya udah ngebikin di sini berita, di sini juga ya di grup Telegram saya udah nge-up juga nih. Nah, nanti teman-teman bisa cross gitu, pindah-pindah, oke gitu kan. Nah, di sini saya udah bilang emas ya, berita terbarunya tembus 3.420. Kenapa? Investor tuh mencari ya safe haven di tengah ancaman perang Iran dan Israel. Nah, jadi sebelumnya sekitaran jam 8 pagi tadi ya, atau jam 6 nih, 6.18, harga emas itu melonjak naik karena lagi ya Israel tuh mulai menyerang Iran. And then berita terbarunya tadi saya lihat siang tadi itu Iran udah mulai ngebalas Israel. Nah, jadi itu yang membuat situasi atensi di Timur Tengah semakin memanas. Bisa kita lihat nih ya. Nah, US stock were lower on Friday di hari Jumat with both the S&P 500 and the Nasdaq falling 0.7% and the Dow Jones sinking nearly 500 point. Nah, amid a flight to safe haven assets driven by escalating tension in the Middle East, Israel launched a preemptive strike on Iran, targeting nuclear facilities and pledging to continue operation until the threat is neutralized. Nah, ini Iran ya, itu Israel itu menyerang Iran yang menargetkan itu fasilitas nuklir. Nah, itu yang ngebikin Iran tuh berang dan dunia udah mulai panik nih, investor udah pada lari ke safe haven. Safe havennya tuh di mana? Cuman emas, bukan Bitcoin. Ya. Pegang kata saya. Saya udah berapa kali bilang dulu sama bocil-bocil kripto yang nganggap ini safe haven gitu kan. Ngikutin influencer. Lihat nih sekarang Bitcoin. Ya. Nih. Dalamnya 4 jam ya. Fuck about that. Kalau dia memang safe haven, kenapa dia ini bisa turun? Ini kan masih sesuai prediksi saya kan. Dari ya nih teman-teman yang dari sini saya bilang lagi nih, dari sini. Saya bilang ini bakal ngebentuk double top and then dia jatuh kembali. Terbukti lagi perkataan saya kan. Kalau dia memang ini safe haven, seharusnya dia naik. Saya nggak ngebully Bitcoin ya karena saya juga punya porsi. Cuman saya ingin meluruskan bagaimana menjadi seorang investor sejati dan tidak goblok. Ya. Safe haven itu dibuktikan di mana? Ya di gold, lihat ini gold nih, lihat nih, naik kan.
Jadi safe haven, aset pelarian terbaik itu hanya emas, bukan Bitcoin. Goblok itu yang ngajarin kayak gitu. Nah, jadi safe haven itu apa nih? Bagi teman-teman yang belum tahu ya. Safe haven itu merupakan tempat pelarian aset para investor di mana saat kondisi global itu tidak menentu. Di mana posisinya? Pertama, itu ada gold atau emas. Kedua, yaitu ada obligasi ya. Yaitu tentunya terkhusus untuk di Amerika ya, bond ya kan, di US 10 Treasury. Nah, ketiga itu baru ada namanya US dollar, atau di mata uang selain US dollar itu ada Swiss franc atau mata uang Swiss. Cuma tiga itu aja, sesimpel itu. Bukan Bitcoin bla 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 segala macam gitu. Ya. Kita buktikan dah. Nih. Ini kan US stock lagi fall gitu kan. Terus kalau kita lihat ini dari bond ya, obligasi Amerika ini juga udah mulai turun yieldnya, artinya ini udah ada sedikit mulai kenaikan. Nah di Jepang, Australia, Brazil, Rusia juga udah mulai diburu bondnya ini, sehingga harganya naik, yieldnya itu mulai lebar. Kalau teman-teman belum mengerti, nanti bisa saya bikin lah section videonya. Ya, ini stok misalkan Apple, Tesla, Microsoft, Amazon, ya, Nvidia, Visa, JP Morgan, Intel, ya, PNG. Terus ada Alphabet, Goldman Sachs, ini investment bank, Caterpillar, ini sama kayak UNTR-nya Amerika, itu udah mulai terkoreksi semua. Nih, ya. Kita lihat juga ini kembali di sini. Untuk IISG hari ini juga mulai mata merah semua nih. Ya, BBCA, BBRI, perbankan. Makanya saya bilang di grup ya, jauhin dulu lah untuk di sektor perbankan gitu. Di mana saya bilang tadi ya? Nih. Rekom kondisi sekarang ngikutin arah investor global aja, lagi saham finance cabut dulu. Jadi kemana ya, kita kelarinya ke sektor emas dan sektor oil. Ya itu ingat tuh teman-teman. Jadi yang ini Pak Jo juga ini tadi bertanya nih, The Fed kapan pengumuman suku bunga Pak? Ini saya bilang tanggal 17 atau 18 ini Pak. Jadi pas saya udah ngecek lagi ternyata itu di tanggal 19 ya, di hari Kamis ya. Ini all day holiday, but kalau kita lihat di sini jam 1.30 dini hari waktu Indonesia Barat itu ada FOMC. Sebenarnya benar sih kata saya ini tanggal 18, tapi kan pas udah jam 1 itu ya tentunya masuk tanggal masih udah masuk tanggal 19 dong gitu. Ya, di tanggal 19 Juni hari Kamis itu FOMC ya, statement ya. Ini juga Fed interest rate decision juga itu di jam 1 dini hari waktu Indonesia Barat. Yang mana itu masih sesuai ya, proyeksi ekspektasi pasar itu masih sama, tidak ada dipotong. Ingat kan teman-teman, ingat saya udah bilang The Fed gak bakalan motong suku bunganya. Yang kerasnya anak kepala kripto nih ya, saya bukan kayak mana ya, saya ngeliat statement mereka ini aneh-aneh semua gitu. Padahal perkataan saya itu udah benar semua, nggak ada yang salah ya kan. Ditambah lagi saya hanya satu-satunya orang Indonesia yang bisa memberhasil 6 prediksi pergerakan ekonomi global. Kemenangan Donald Trump sebelum dia menang saya udah bilang rupiah tembus 17.000, setelah tembus 17.000 sekarang nge-stay di 16.200 di bawah, nggak ada lagi lewat. Orang tuh bilang 18.000. ISG anjlok, Bitcoin crash, Mas Antam nyentuh 2 juta kemarin kan. Setelah nyentuh 2 juta dia stay di bawah harga 2 jutaan sampai sekarang. Terus saya bilang waktu itu kembali lagi ya, di sini teman-teman ya, di highlight saya yang BTC Crypto saya udah bilang kalau apa yang belum dikuasain Amerika itu cryptocurrency. Mau nggak mau orang tuh akan melegalkan segala cara untuk nge-up ya, atau melegalkan cryptocurrency lagi. Dan terbukti bener kan? Udah lama banget saya bilang nih. Teman-teman bisa cek lah di sini. Ini 14 minggu yang lalu. Terus terbukti lagi itu dia di tanggal mana nih? Nah, 4 minggu yang lalu ya, Trump menandatanganin ya RUU yang mengatur pembentukan cadangan Bitcoin nasional. Itulah bro, saya hanya kurang kayak mungkin atensi saya belum dapat secara nasional ya. Mungkin ya kedepannya saya bakal lebih cari cara untuk bagaimana marketing saya itu lebih naik. Jadi and then saya bisa menyelamatkan seluruh investor yang ada di Indonesia ini tidak sesat ya. Nah, kalau kita lihat kembali ya, ini untuk khusus ISG ya. Kalau kita lihat kembali ini di
US stock ini kan pada merah semua nih. Nih heat mapnya udah merah semua nih, jarang yang hijau. Yang hijau ini energi nah. XOM ya, ini pada hijau, healthcare ya, kesehatan. Kenapa nih kesehatan sama energi ini udah mulai naik atau hanya hijau? Karena kan oil sama emas ya saya bilang tadi, orang larinya bakalan ke sana. Emas naik karena itu aset safe haven. Oil naik atau minyak itu naik karena harga minyak dunia bakalan naik karena itu perang kan sangat membutuhkan yang namanya minyak. Ya mau nggak mau nanti demand terhadap minyak itu mulai naik. Ya nanti bakalan bantuan dari Amerika, bantuan dari NATO, negara-negara BRICS ya kan ke Iran itu bakalan ngarahin alat-alat militer yang membutuhkan minyak lebih banyak. That's why kenapa minyak itu naik. Healthcare juga. Kenapa healthcare ya atau sektor kesehatan tuh naik, layanan kesehatan itu naik? Karena ya kita sama-sama tahu lah efek pandemi COVID kemarin itu mulai up lagi di seluruh dunia termasuk di Indonesia sekarang, ditambah efek perang tadi tentunya sektor-sektor kesehatan ya itu bakalan melonjak karena rumah sakit kan bakalan rame tuh, farmasi lebih dibutuhkan gitu. Sebagian kecilnya kayak gitu, tapi energi lebih berpengaruh sekarang. Ya ini ilmu mahal ya, pegang nih ilmu mahal nih. Oke. Ini juga jam 7.30 ya, 13 Juni atau hari ini tadi Trump itu udah mulai berbicara kepada Perdana Menteri Israel Netanyahu. Ini beritanya dari CNN, alhamdulillah. Ya. Moga aja ini bisa mereda lah karena kita juga megang porto di ISG kan juga banyak tuh. Takutnya kita sebagai trader kan udah mengenai stop loss tuh. Ditambah ya ini kalau kita ngelihat proyeksi saya, ingat dulu nggak di BBRI? Ini saya bikin dulu ya, BBRI. Saya udah kemarin bikin di Instagram. Ini. Instagram. Oh ya, market outlook. Nanti ini saya up. Nah, di saya kemarin bikin di tanggal berapa nih ya? 4 minggu yang lalu ya. Coba lihat grafik ini saya bilang kan. Setelah dia menyentuh resisten yang pertama di harga 4.360 itu akan terjadi distribusi besar-besaran oleh para big player yang telah akumulasi membentuk two time. Ya, 2 kali gap up. Setelah BBRI menutup gap up terdekat di 4.080 akan membentuk sedikit swing high atau konsolidasi sebelum meneruskan penutupan gap up kedua di level 3.840 sebagai posisi rectangle strong support area. And then lihat ya teman-teman, lihat nih. Bam. Ketika dia telah menyentuh resisten yang pertama, ini two times ya, 2 kali. Gap up yang pertama ini telah ditutup. Consolidate ya, atau ngebentuk dia swing high deh sebentar. Ya, swing high kan. Ini kan turun nih swing high. Dan melanjutkan kenaikan untuk kembali menutupin gap up-nya yang pertama. And then saya terbukti lagi benar kan? Termasuk Bitcoin. Ya. Oke. See? Bagi teman-teman yang udah lihat nonton saya yang udah lama ya. Oke, terbukti lagi saya kan. Nah. Oke lah. Jadi kita langsung bagaimana pergerakan IHSG. Nah, ini teman-teman semuanya. Seperti yang udah saya bilang kemarin, seandainya ini tidak IHSG bisa nge-break ya. Nih, 2 area ini, dia bakalan sideways dulu ke sini sebelum dia bisa melanjutkan kenaikannya. Semoga saja ini dengan adanya berita Trump yang lagi ya berusaha untuk ngomong sama si Netanyahu Israel bin Jahannam ini ya. Itu bisa ya udah kita damai gitu kan. Eskalasi perang ya kita gencatan senjata itu bisa ngebikin IHSG itu mulai kembali naik. Semoga dalam waktu minggu depan ini cepat lah recover tambah MMC. Tapi dengan berita Kamis itu VMNC itu bisa jadi besok sampai ini ya. Nah, 20 Juni ini mungkin rebound ya. Posisinya di sini teman-teman di 7090. Semoga ya bisa ya. Ini kembali naik nanti di hari Jumat. Nah, ini merah semua nih. Oke.
Nah, kalau kita lihatnya IHSG hari ini kan tertutup koreksi sebesar 0,53%. Kita lihat dari LQ45 itu terkoreksi 0,75%. Nah, kalau kita lihat dari segi flow ya, ini IHSG hari ini diakumulasi oleh asing sebesar 478 miliar. Artinya mereka udah mulai cicil buy ya, ini asingnya. Tapi kalau kita lihat secara weekly, ini juga udah mulai ada positif 1,31 triliun. Artinya sesuai lagi yang seperti barusan saya bilang, ini bakalan sideways dulu, asing tetap akumulasi sampai nanti Jumat dia baru rebound. Kecuali dia buang gede nih sampai 1 triliun dolar gitu. Baru saya yakin ini bahwa dia bakalan kembali di break ya, turun di bawah angka 7090 ya. Itu untuk IHSG. Nah, nih merah semua nih 1% ya. Mau dari Jerman, Inggris ya, Prancis, Shanghai ya, terus dari Jepang, Hang Seng, China, ini pada merah semua nih. Dow Jones, S&P 500 juga merah, nggak ada yang hijau. Nah, ini basic industri cuma yang hijau kan. Terus juga ini industri tipis. Nah, oke ya. Antam ya, masih itu wajar. Oke. Yalah, kita langsung saja setelah saya maki-maki anak Bitcoin kripto ya. Tapi itu untuk pelajaran untuk kita semua ya, teman-teman para investor saham. Saya juga trader kripto, saya trader investor cryptocurrency juga ya. Saya juga main DEX, futures ya. DeFi, CeFi itu saya main. Jadi saya di sini hanya meluruskan bagi teman-teman yang suka menyesatkan. Walaupun influencer sana gede namanya, ya belum tentu dia itu benar gitu ya teman-teman ya. Dia bilang 18.000 akhirnya kan nggak kesentuh kan. Nah, oke. Kita lanjutlah ke saham yang pertama. Ya, ini ada namanya saham INDY yang kemarin ya, yang hari ini ditutup menguat sebesar 0,61%. Kalau kita lihat dari transaksi asing, ternyata di sini ada distribusi. INDY kan sektor saham minyak, makanya ini mulai diakumulasi oleh para domestik. Domestik tuh pada lari ke sini, karena orang tuh berpikir kayak, wah ini gara Israel sama Iran perang nih, kita harus larinya ke inilah sektor oil. Akhirnya INDY udah fix ya, asingnya buang, berarti kita nih retail domestik gitu yang ngebelik gitu. Nah, ini kemarin saya proyeksinya turun ya. Kalau seandainya asing tuh masih terus buang, waktu itu kan posisinya di sini tuh saya bikin di tanggal 2 Juni. Akhirnya kan turun nih sebentar. Ternyata ngebentuk tweezer bottom and then dia lanjut naik ya, atau engulfing ya, kayak engulfing dia akhirnya naik kembali sideways. Ini saya hapus dulu ya teman-teman ya. Artinya kayak gini. Ini kan kebentuk pola ya. Ini ngebentuk INDY ini pola descending triangle. Yang mana kalau pada normalnya ini akan ngebentuk pola ya reversal ya, atau penurunan bearish. Cuman kita lihat lagi dengan adanya perang Iran dan Israel tadi, itu bisa saja itu untuk besok ngebreak kembali ya untuk di saham INDY ini, karena ini kan merupakan sektor saham minyak. Nah itu untuk INDY presi saya ya. Kalau domestik masih masif untuk ngebuy untuk di saham INDY. Cuman kalau ini memang nggak kuat bertahan ya di sini, ini bisa kembali turun dulu lah ke 1420 ya. Itu untuk INDY, semoga dalam waktu dekat ini bisa naik dulu lah ke harga 1555. Nah ini saya tandai dulu lah 1555. Nah ini baru nanti itu bisa kembali naik ya. Kalau kuat ini bisa ke 1630 ya. Kalau hitung-hitung di harga close-nya hari ini kita bisa profit sekitar, ini day trade ya, 2,7% hingga 7% untuk day trading atau swing kecil, oke lah ya. Itu INDY. Kita lanjut ke saham yang selanjutnya, yaitu ada saham Adaro yang hari ini ditutup menguat sebesar 5,80 ditutup terkoreksi 5,89%. Saya nggak pernah rekomendasi Adaro sama sekali karena saya udah bilang bahwa ya belum saatnya winter season
Gak pernah saya saranin untuk masuk Adaro. Nah kan, distribusi terus kan. Distribusi terus. Kapan akumulasinya? Nggak ada. Jadi yang kemarin ngangkat Adaro itu adalah orang-orang ya bandar-bandar lokal lah. Saya nggak pernah sama sekali ngerekomendasi Adaro. Even dia naik, saya bilang ini bakal tetap turun. Bam. Bro, look at that. Saya bilang ini bakalan turun 1915. Ini udah lama banget nih saya bikin. Kalau kita cari terakhir ini Adaro kapan ya? Ntar. Adaro. 10 hari yang lalu. Bro, 10 hari yang lalu. 10 hari yang lalu, sekarang tanggal 13. Berarti itu sekitar kemungkinan di tanggal 1 saya bikin ya. Di sini loh saya bikin. Di sini. Nah, di sini loh saya bikin ya. Tanggal 28 Mei atau tanggal 2 Juni nih. Di sini loh saya bikin. Saya ngebilang bahwa Adaro bakalan jatuh. Kalau kalian masih keras kepala, ini udahlah nyangkut nih. Berapa nyangkutnya? Ya, dihitunglah dari tanggal close 2 Juni ini sampai sekarang ini berapa? Nah, 6%, kemarin 8% gitu. Jadi, ini merupakan posisi yang berbahaya untuk Adaro ya. Hati-hati. Supportnya ini masih ada di sekitar 1860 hingga 1830. Oke? Itu untuk Adaro jangan dulu lah masuk ya teman-teman. Even dia rebound and then dia bisa melanjut lagi ke bawah ini turunnya. Jadi kita tunggulah momentum terbaiknya itu ya di winter season ya teman-teman ya. Winter season date. Nah, 21 Desember sampai 20 Maret 2020. Jadi November udah mulai lah kita nanti akumulasinya. Tapi ya di backtest dulu lah ya kan. Dites dulu lah historical masa lalunya ini cocok atau enggak. Itu untuk Adaro. Kita lanjut ke saham yang ketiga. Ada saham PTRO yang hari ini terkoreksi 1,59%. Kalau kita lihat dari asing di sini ada distribusi sebesar 10 juta. Oke, kita lihat bagaimana kondisi PTRO yang kemarin sempat digadang-gadangkan terus ya. Nah, ini masih sesuai on proyeksi saya ya untuk PTRO. Kemarin saya bilang bahwa setidaknya dia harus bisa nyentuh area support inilah sebelum dia bisa nge-break. Dia harganya kembali naik di 3.800. Jadi skemanya ya PTRO ini masih sama, nggak ada perubahan. Boleh teman-teman ngikutin kata saya yang ini. Boleh ngentry-nya tuh kembali kalau turun lagi di 2.900 maupun di sini harganya di 2.700-an. Oke? Tapi hati-hati, bisa jadi ini keluar ke 2.560 baru dia lanjutin kembali di 3.780. Tapi bisa jadi ini bisa lanjut langsung nge-break dia ke atas ya. Untuk di sampai PTRO. Nah, ini bisa jadi kayak gini teman-teman. Ngebentuk dia new polanya kan ke sini terus baru dia kembali naik. Yang penting ini dia bisa target di 3.770 maupun di 3.800 ya, itu untuk di PTRO. Kita lanjut ke saham yang keempat, yaitu saham Unique yang hari ini terkoreksi sebesar 2,48%. Di sini ada distribusi sebesar 1 juta dan ini distribusinya udah selama 3 hari. Kita lihat bagaimana kondisi saham Unique ya. Unique udah pernah kita bahas juga nih kemarin. Nah, ini kapan saya bikin ya? Unique mana ya? Bentar ya teman-teman ya. Unique. Kayak udah lama banget nih. Unique. Ini 1 bulan yang lalu. Bulan lalu ini di tanggal berapa nih ya? 30 April. Nah ya, 30 April ya. Nih. Nah, di sini nih saya bikin nih. Saya tanda dulu lah, 30 April. Nah, benar kan? And then ketika ya ini sahamnya ini mulai turun, and then dia langsung kembali naik. Waktu itu saya bilang proyeksinya itu setidaknya ke 446 dan taking profit pertamanya di 482. Naik ya.
Ini di sini kita bisa profit 11% dan di taking profit pertama kita bisa profit 19. Hampir 20% kalau teman-teman ngikutin saya 1 bulan yang lalu di saham unik ini. Ya. Jadi Bang Ibal, yang saya baru request ini kayak mana? Ya, teman-teman, ya. Ini dengan kondisi unik ini udah distribusi 3 hari, tapi ada asingnya distribusi keluar masuk ya. Ini bisa menjadi area new supportnya ya. Teman-teman ya udah bisa lah mulai cicil akumulasinya tuh di sini. Atau kalau pengen masih ragu ya teman-teman bisa cicilnya tuh di harga segini. Di 3.330 hingga 306. Itu untuk di unik ya. Nah, kalau kita lihat secara ya daily juga ini sebenarnya udah menunjukkan penyentuhan area demand, tapi ini merupakan demand yang lebih kuatnya atau area permintaan dari para investor dan trader itu kebanyakannya tuh di sini. Teman-teman bisa mungkin cicil sedikit lah, misalnya belinya tuh sekitar 10 lot. Ya, ini bisa 3 lot. Nanti di sini ada 5 lot, berarti 8 kan. Jadi bisa tambah lagi sisanya itu 2 gitu. Sampai 10 lot. Dia bisa kembali sini ya, itu udah syukur banget lah, udah bisa profit lah gitu. Seandainya kalau kita hitung di average-nya di sini ya. Kita nyicil nih, dapat average-nya tuh di 346. Profit kita kembali ke area support-nya tuh udah kita profit 16% tuh. Oke. Nah, kita lanjut ke saham yang kelima. Yaitu ada saham FOR. Ini udah banyak kali di request nih. Hari ini terkoreksi sebesar 2,63% dan asing hari ini justru ada distribusi ya karena efek perang Israel Iran tadi. Seharusnya ini bisa diakumulasi lah, tapi ini kayaknya asing nih. Udah kita cabut dulu lah, bahaya ini kalau kita di saham FOR. Tidak ada orang yang perang itu pada ngopi, pakai kopi FOR lagi, nggak ada orang gitu kan pakai kita ngopi FOR lah, nggak ada orang perang. Ya udah mau mati situ, mati dan hidup. Yang ada adalah medis ya, air minum, mineral, minyak. Ya itu aja, cuman nggak ada itu kopi ya. Nah ini kita kemarin udah profit ya di saham FOR. Saya FOR mana kan? Kita udah profit ya kemarin. Ntar FOR. Kapan kita terakhir ya? TWA, brace, and then 4 8 hari yang lalu. Berarti ini hari tanggal 13, 8 hari yang lalu sekitar itu tanggal 5. Tanggal 5. Ya, waktu tuh ngebreak 5 atau 6, 10. Nah, kemungkinan inilah. Berarti kita waktu itu ya kena SL sih sebenarnya sih. Tapi 4%, oke lah. Nah, oke, kita hapus dulu lah ya. Ini untuk 4 ya. Potentially ini menurut saya ini bisa dibawa turun dulu ke sini, dia baru bisa back. Tapi kembali lagi nih seperti news yang udah saya bilang tadi. Apakah ya ini Trump nih bisa meredakan si Jahanam Netanyahu tadi, si Israel tadi itu. Kalau dia bisa meredakan ya dalam minggu depan ini ya insya Allah ISG bakalan bisa rebound, US stock bisa rebound, cryptocurrency bisa rebound, and then ya tentunya seperti yang udah saya bilang sebelumnya itu ya di composite itu ISG itu udah mulai kembali bisa rebound, nggak ISG dulu, nggak sideways dulu gitu. Nah, paling kan di hari Jumat atau Kamis pagi kita udah mulai sedikit rebound ya. Itu untuk ISG, ingat hari Kamis nih poinnya. Jadi kita dibawa turun dulu lah ISG-nya itu. Termasuk ini di saham FOR ya. Oke, itu untuk saham FOR ya. Kita lanjut. Untuk di Antam itu ada kenaikan sebesar 4,10%. Kembali lagi saya bilang ini kan emas. Gede loh, 100 juta. Kita kemarin udah stop loss di Antam. Tiba-tiba Israel baru nyerang sekarang gitu. Coba kemarin pas lagi rekomendasi kan. Nah, ini teman-teman ya, kita kemarin yang sesuai proyeksi YouTube hampir stop loss ya. Kita tuh saya rekom tuh di 3.550. Ini berapa SL nih? 12% ya. Hampir. Tiba-tiba harganya mulai rebound.
Dan kalau mungkin teman-teman ngikut kemarin masih floating sekitar 6 sampai 7%. Ya teman-teman, stay positif. Ini Antam insya Allah bakalan rebound kembali dan area take profitnya itu bisa di sini 3.980. Kalau dia nanya, Bang Iqbal ini kok bisa nih ya dalam kali koreksinya gitu. Wajar geng, wajar teman-teman ya. Ini udah beneran di peak loh. Nih, ini kalau kita lihat secara candle Monday atau bulanan, ini udah nyentuh area all time high-nya ya hampir di 2008 loh. 2008 loh. Hanya naik dalam 3 bulan aja. Ini dia bisa setinggi ini Antam. Butuh waktu benar sangat lama momentum kayak gini. 2008, 2020. Di era-era krisis. Wajar kan dia tuh sekalinya jatuh ya gede gitu. Oke. Antam. It's okay. Ada take profitnya di mana? Bisa di 3.550 hingga di 3.780 hingga 3.980 ya. Ini proyeksi all time high-nya itu 35.100. Yang pernah nonton video YouTube saya yang ini kemarin, tinggal cari saja di sini. Ya. Oke. Itu untuk Antam ya. Kita lanjut. Ya Allah. Di saham yang ketujuh berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saham Bumi hari ini terkoreksi sebesar 3,62%. Kalau kita lihat ya, saya di segi chartnya. Terus kalau kita lihat dari asing di sini Bumi ada distribusi 46 juta. Ini gede nih sebenarnya. Berarti udah mulai TP nih asingnya. Untuk saham Bumi, kapan ya ini saya bikin kemarin? Waktu itu saya bilang kalau seingat saya ya ini merupakan area supportnya 21 Mei Bumi. Ini kayaknya udah lama banget nih teman-teman ya. Saya nggak tahu nih. Untuk Bumi. Kayaknya udah 1 bulan lalu lah. Soalnya kalau yang kayak saham-saham Bumi ini jarang banget yang ada orang requestnya. Nggak ada ya sama sekali ya. Baca atau petik dan no, tidak ada. Ya udahlah. Ya. Mana di sini saya udah ngebikin merupakan key level area. Ini support kuatnya tuh di harga 85. Sini area ya gap downnya atau misalnya nanti dia ada sedikit penurunan ya di sini ada nih. Udah dan di sini juga ini udah kembali tembus. Ini saya tarik kembali ya. Enggak selamanya. Artinya ini untuk saham Bumi dia ngebutuhin area pullback ya. And then ya konsolidasi ini dia naik ya. Setidaknya dia butuh untuk area penurunan dulu ya, bertahan di sini. Semoga dia bisa bertahan di sini di harga 130 maupun di harga 128 dia bisa bertahan, dia baru bisa nge-break lagi dengan syarat asingnya tetap inflow atau masuk gitu. Barengan sama domestik baru kita bisa nyari untuk Bumi itu bisa kembali naik setidaknya ke sini lah ke 148 itu udah oke banget tuh ya teman-teman. Kita udah bisa profit 14%. Oke, itu untuk di saham Bumi. Kita lanjut ke saham yang terakhir yaitu ke-8 yaitu ada saham CTRA yang itu hari ini ditutup menguat sebesar 1,53%. Kalau kita lihat dari hari ini ada akumulasi sebesar 3 juta. Ya. Oke ini. Nah ini PTPP Citra. Kita lihatlah kondisi Citra Land ya. Ini saham propertinya Pak Ciputra. Ya ini sebenarnya masih bisa dibawa turun sih. Walaupun ada rebound. Oke teman-teman ya ini sebenarnya kan udah ngebikin dia punya pola
rounding bottom ya. Nah, semoga ini merupakan konfirmasi ya, bisa jadi ini merupakan pola cup and handle-nya ya kan, sebelum dia kembali naik. Nah, oke, nah ini cakep nih. Kita coba cari di sini top. Ini merupakan area support ya. Nanti kita bisa nyari taking profitnya tuh di sekitaran sini. Nah, ini untuk Citra 11%, kita ambil di sini sekitar 5% aja atau 2 ya, 1:2. Oke, nah ini oke nih untuk di Citra ya. Semoga tidak stop loss atau kita turunin ke sini untuk area entry-nya karena asingnya udah mulai ngejual. Oke, turun lagi 5%-nya ke sini biar lebih aman. Itu bisa juga. Oke, itu untuk Citra ya. Nah, ya teman-teman. Jadi saya beneran kayaknya satu video ini dulu lah saya ngupload untuk malam ini karena ini udah jam menunjukkan udah mau jam 11 malam nih. Palingan nguploadnya nanti jam 11.30 udah teman-teman bisa nonton. Dan saya juga nggak bisa lagi terlalu larut malam untuk nge-record karena sudah ngerubah daily activity saya jadi lebih sehat lah gitu kan. Saya udah mulai aktif member gym juga ya kan. Jadi saya beneran terima kasih untuk teman-teman yang stay always ngedukung saya dari di grup ini dari zero, dari nol udah sampai hampir 400 ini. YouTube saya ini yang dulunya hanya sekitar 50-an, ini sekarang alhamdulillah udah 400 ya kan. Walaupun masih kecil ya. Ya. Dan juga untuk teman-teman yang selalu nge-support saya nge-DM terus ya kan di Instagram, saya beneran terima kasih banget ya untuk teman-teman yang setia gitu. Saya nggak bisa nyebutin nama-namanya karena saya rasa banyak di luar sana yang mungkin tidak pernah muncul, tapi as always mantengin selalu YouTube, Instagram maupun Telegram saya itu terus selalu. Saya rasa itu pasti tahu lah karena banyak tipikal manusia yang kadang kayak introvert gitu kan, kayak segan gitu pasti ada gitu. Jadi saya beneran kayak udah, saya terima kasih untuk kepada para followers, subscriber saya yang as always support setiap pergerakan saya untuk memberikan informasi update. Walaupun mungkin cenderung kayak tadi, ya ini Bang Iqbal kok maki-maki gitu. Enggak, saya bukan maki. Saya hanya mengeluruskan teman-teman tuh jangan sampai disesatkan lah. Kayak ada beberapa teman yang nge-request saham-saham gorengan. Ya kadang saya marahin lah gitu kan. Kenapa kamu masuk di saham gorengan? Ya prinsip saya lebih baik nyangkut di saham BBRI, di saham BBCA, di Big Bang, di Breeze ya, daripada saya profit di saham gorengan. Karena belum tentu saya profit 20-30% di saham gorengan saya bisa keluar, belum tentu ya kan. Tapi kalau ketika saya dinyangkut di saham BBRI ya, even ya saya minus segede apapun, saya bisa ini profit hanya 1%, saya bisa keluar walaupun berapa miliar pun uang saya gitu. Karena liquid ya itu nomor satu. Kedua, saham yang pasti dia akan kembali ke posisi semula atau sebelumnya itu ada, hanya waktu aja kesabarannya itu. Itu yang mau saya didik kepada para teman-teman dan follower saya semua ini gitu. Ya paling nanti tuh video saya ini covernya kayak inilah, mungkin saya masukin ke berita inilah ya. Karena ini merupakan hal yang penting, karena ini merupakan macro update. And then ya ini ya kali ini videonya ya mungkin lebih berbeda lah seperti biasanya. Karena banyak banget prediksi saya itu yang benar, tapi kayak saya kecewa loh. Kalian kenapa nih bisa bilang kayak 120.000 dalam waktu dekat bla bla bla, the Fed bakal ke suku bunganya dalam kuartal 1 ini gitu. Itulah teman-teman. That's why kenapa orang manggil saya itu dukun saham ya, karena ya saya as always ya saya ngeriset nggak main-main loh gitu. Saya nggak pakai Bloomberg terminal gitu. Hanya saya memakai otak saya menggunakan apa yang ada di depan saya walaupun murah. Nggak mesti 400 sampai 500 juta setahun, nggak. Ya percuma aja kita subscribe nih 500 juta, 400 juta sebulan. Banyak loh orang-orang di kantor yang punya Bloomberg
tapi dia nggak tahu arah kedepannya itu gimana. Kalaupun tahu paling nggak ngawur juga isinya ya kan. 18.000 nih rupiah ya, 18.000 rupiah itu 17.000. Akhirnya sekarang di 16.200 lah. Kok saya yang terbukti gitu. Jadi dengan hal ini saya ingin mengatakan kepada teman-teman bahwa tidak peduli kamu lahir ya miskin atau kaya, tidak peduli kamu lahir dari tidak memiliki uang sama sekali, bukan berarti itu menganggap kamu adalah orang yang goblok, orang yang nggak bisa melebihi orang-orang kaya tadi, enggak. Itu yang mau saya tekankan kepada para teman-teman dan para follower saya ini gitu. Ya. Jadi di antara tengah section kita analisa saham, tentunya untuk di pertama saya menekankan kembali, di akhir video ini juga saya menekankan kembali untuk teman-teman tuh always keep it up lah. Tetap semangat, keep spirit ya. Gak akan ada orang yang mau merubah hidup kita kecuali diri kita sendiri gitu. And then jangan pernah peduli masalah modal tuh, nggak ada uang, nggak ada, ngelihat nih kaya nih pakai Bloomberg, kita enggak, kita hanya modalkan apa, fuck it, kita bisa lebih hebat daripada mereka kok. Contohnya saya, kenapa saya bisa prediksi saya benar semua ya, saya ngalamin ruginya kecil, orang rugi saya nggak ada rugi. Saya bisa profit sampai puluhan persen dalam tiap harinya. Why? Sesimpel itu gitu. Informasi itu lebih penting. Otak kita itu adalah investasi yang paling utama. Bukan harus lu punya apa bos, nggak ada itu ya. Itu nanti. Yang penting you punya uang, you punya profit, stay humble. Punya uang ya kita reinvest itu ya di sektor-sektor yang real, misalnya kayak mau di perkebunan sawit, di properti, di emas gitu. Itu paling penting, karena even kalau misalnya kamu loss ya kamu bisa kayak ya udah kamu punya passive income di tempat lain gitu. Jangan letakin di aset-aset yang benar riskan tinggi gitu kan, mau di saham, di obligasi maupun di cryptocurrency ya, janganlah. Kamu uang letakin di passive income yang lebih real gitu. Oke? Even kalau kamu muak nengok chart, kamu tetap bisa menghasilkan per bulan secara aktif. Kamu bisa memperkerjakan orang lain, dimana kamu ketika kamu punya karyawan, kamu itu mendapatkan pahala yang diberikan oleh Tuhan gitu. Itu yang nggak orang tahu. Kamu punya uang cryptocurrency gede bla bla segala macam, nggak ada orang kerja sama kamu, nggak ada manfaatan bagi masyarakat rame, kamu nggak dapat pahala, kamu ngelihat orang pengangguran di mana-mana, itu kamu nggak sedih gitu. Di mana hati nurani kamu gitu. Itu makanya saya dari kemarin lagi saya bilang kayak, ya Allah ini mudahkan jalan aku biar nanti aku bisa berguna bagi khalayak ramai, orang banyak yang kerja gitu kan. Ya even gak sampai ribuan, puluhan pun oke lah. Setidaknya mereka bisa dapat uang, mereka bisa nyisihkan uang untuk ngebahagiakan ibu mereka, ngehidupin keluarga mereka gitu. Itu niat saya yang paling terdalam. Bukannya saya kayak marketing atau gimana, enggak lah. Buat apa saya marketing gitu kan. Follower saya kecil kok gitu, gak gede kayak mereka gitu kan. Tapi saya ingin mengarahkan ke teman-teman ini, tolong gitu kan, lebih bisa memanusiakan manusia gitu. Ini udah kepanjangan ya teman-teman. Tapi ya saya terima kasih telah mendengarkan perkataan saya yang udah selama 43 menit ini ya. Terima kasih. Terima kasih telah mendukung saya selalu. And then ya, happy weekend lah. Kita kembali lagi. Ya teman-teman, terima kasih semuanya. Jangan lupa like, subscribe, ya, share ke teman-teman kamu, aktifkan notifikasi bell loncengnya, biar nanti setiap saya update teman-teman itu bisa langsung cek video saya ini. Oke? Seperti biasa, terima kasih. Salam gacor.